Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana alaihi bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul anam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mukhtam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama Ibu Kepala SMK Negeri 47 Jakarta, Ibu Suswati, beserta Bapak dan Ibu tim manajemen, kita doakan bersama semoga beliau selalu sehat bersama keluarga. Bapak, Ibu, guru beserta TU SMK Negeri 47 Jakarta, semoga juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wabil khusus kita doakan pada saat ini, detik ini, teman kita, rekan kerja kita, Bapak M. Jamil sedang sakit. Ibu Nurmeli juga demikian. Bila ada keluarga kita, kerabat kita yang hari ini sedang kurang sehat, mari kita doakan bersama. Semoga Allah segera mengangkat penyakitnya. Izinkan kami menyampaikan kepada Bapak, Saudara, hadirin rahimakumullah, tentang pembelajaran tamsil iktibar dari peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bangsa kita umat Islam sedunia memperingatinya secara khusus pada 22 Maret 2020 beberapa waktu yang lalu. Bapak, Saudara, hadirin rahimakumullah, tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saat ini, detik ini, kita masih diberikan nikmat sehat, kesempatan iman dan Islam untuk bisa melakukan aktivitas dan kegiatan kita sebagai hamba Allah, sebagai pegawai, sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga. Dalam situasi seperti ini, di mana seluruh warga, seluruh umat manusia sedang waspadanya terhadap virus corona COVID-19. Semoga kita semuanya tetap diberikan perlindungan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, hadirin rahimakumullah, berbicara tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini telah dicantumkan Allah dalam surat Al-Isra 17 dimulai dari ayat yang pertama. Seperti yang tadi kami sampaikan, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Isra artinya berjalan,
Mi'raj artinya naik. Isra dan Mi'raj artinya perjalanan yang dilakukan seorang hamba pilihan Allah pada suatu malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina. Kemudian Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha, di atas langit yang ketujuh. Peristiwa ini peristiwa yang sangat monumental dalam sejarah Islam. Dan mestinya menjadi peristiwa yang monumental pula bagi seluruh kaum muslimin di seantero jagat ini. Monumental dalam makna mengambil pembelajaran. Tidak hanya sekedar memperingati seremonial, tapi mengaplikasikan, mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bicara tentang Isra Mi'raj, sejarawan telah menyampaikan bahwa peristiwa ini dilatar belakangi oleh tahun kesedihan yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun itu disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Mengapa tidak bersedih? Mengapa harus bersedih? Karena Nabi ditinggal oleh istri beliau tercinta Siti Khadijah, yang kala itu membackup seluruh akomodasi dakwah yang dibutuhkan dan diperlukan oleh Nabi. Seluruh biaya, seluruh keperluan untuk dakwah Islam didistribusikan dan dibantu oleh yang bernama Sayyidatuna Khadijah. Itu pun wafat. Tentu bisa kita bayangkan betapa kegelisahan dan kesedihan Nabi. Tidak cukup, paman beliau yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib pun meninggal, di mana sejarah mencatat beliaulah yang selalu melindungi ponakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengembangkan dakwah syiar Islam di Mekah Al-Mukarramah. Beliaulah yang melindungi dari segala macam intimidasi, dari segala macam tekanan dan hal-hal lainnya yang mengganggu kestabilan perjalanan dakwah Nabi. Itu pun meninggal. Bapak hadirin rahimakumullah, bisa kita bayangkan seseorang yang selalu menyiapkan dana untuk persiapan akomodasi dakwah wafat. Seseorang yang selalu membekini, yang selalu melindungi segala bentuk penyiaran dakwah pun wafat. Kedua-duanya telah berpulang. Kesedihan yang luar biasa. Maka oleh karena itu Allah mengisratkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam yang disebut dengan malam Isra Mi'raj. Sejarah mencatat hanya sepertiga malam perjalanan yang ketika itu dilalui 3 bulan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Nabi kita atas izin Allah melaluinya hanya sepertiga malam. Bukan hanya berjalan, tapi naik ke Sidratul Muntaha, di atas langit yang ketujuh, untuk menemui Allah Rabbul Jalil Azza wa Jalla. Bapak, saudara hadirin rahimakumullah, peristiwa ini mestinya menjadi pembelajaran yang sangat berharga buat kita saat ini. Pembelajaran yang pertama yang bisa kita ambil adalah dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita, itu menambah loyalitas, kecintaan Nabi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dengan adanya Isra dan Mi'raj ini, loyalitas, kecintaan,
semangat motivasi perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk mengembangkan syiar Islam di Jazirah Arab ketika itu semakin tinggi. Sehingga kalau ada pun tawaran seperti yang diceritakan dalam sejarah, tawaran yang diberikan oleh pembesar Quraisy berupa harta, tahta, mungkin juga wanita, Toyota, Nabi kita dapat menepisnya. Bahkan beliau sangat terkenal dengan ucapan, walau wada'us samsi, seandainya pun tangan kanan diletakkan, seandainya pun matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiri, agar dakwah ini aku hentikan, demi Allah, kata Rasulullah Muhammad SAW, tidak akan menghentikannya. Isra Mi'raj menambah kecintaan beliau, menambah loyalitas beliau untuk semakin beriman kepada Allah, semakin yakin kepada Allah. Bapak saudara hadirin rahimakumullah, saat ini kita tidak boleh bekerja, tidak boleh bebas berkeliaran di luar. Saat ini kita tidak boleh berkerumun, bahkan untuk beribadah pun sekarang sudah diatur. Sholat Jumat dianjurkan ditiadakan. Berjamaah di masjid sholat fardu pun harus menjaga jarak. Begitulah Bapak saudara hadirin rahimakumullah situasi kita akibat COVID-19 ini. Tapi Bapak saudara hadirin rahimakumullah, yakinlah bahwa semua ini terjadi bukan tanpa sebab. Semua ini terjadi atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tepatlah saat ini, di momen Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW saat ini, loyalitas kita kepada Allah akan semakin kita tingkatkan. Pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin kita kuatkan, semakin kita tinggikan. Ibadah ritual fardu kita yang mestinya memang harus kita lakukan, ibadah nafilah sunnah-sunnah kita, bacaan Al-Quran kita, duha kita, sekaranglah dibutuhkan Bapak saudara hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan upaya ibadah yang kita lakukan, loyalitas muslim yang kita miliki saat ini, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah segera meredakan virus corona yang menghantui siapa saja yang ada di belahan bumi ini. Wabil khusus kita yang tinggal di sekitar Jabodetabek, yang tinggal di sekitar Jakarta dan sekitarnya. Bapak hadirin rahimakumullah, pembelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari pembelajaran Isra dan Mi'rajnya yang saat ini kita peringati dan kita ikuti, bahwa dengan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW semakin memperjelas kepada kita akan kebesaran Allah. Linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan kebesarannya kepada kita. Jikalau Nabi 15 abad yang lalu berjalan hanya lebih kurang sepertiga malam dengan tempo perjalanan ketika 3 bulan, bukan hal yang mustahil. Allah hanya berkata, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah hanya berkata, kun, jadilah, maka jadilah. Maka bagi Allah peristiwa Isra Mi'raj yang 3 bulan ketika itu dilalui bukan hal yang mustahil. Rasulullah atas izin Allah menjalaninya hanya sepertiga malam. Ini adalah kebesaran Allah. Min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Bapak hadirin rahimakumullah, dalam situasi seperti ini, COVID-19 yang tidak tampak oleh mata kita, yang tidak bisa kita deteksi,
yang kita tidak tahu, siapapun tidak tahu, dokter pun tidak tahu seperti apa dan bagaimana COVID-19 itu. Kalaulah ini cobaan dari Allah, kita bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mari kita minta tolong kepada Allah dengan sabar. Pemerintah, umaro, kita telah menghimbau, menginstruksikan kepada kita agar kita tetap di rumah. Stay at home. Tinggallah di rumah. Bahkan bekerja pun dari rumah. Belajar pun dari rumah. Mari kita ikuti. Sabar. Tentu bukan hanya itu. Kita minta tolong kepada Allah dengan sholat. Bis-sabri was-shalah. Mari aura positif kita Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, khususnya warga SMK Negeri 47, mudah-mudahan akan kita luaskan kepada saudara kerabat di mana kita tinggal. Aura positif kita berdoa bersama-sama kepada Allah. Semoga dengan iradat, kehendak dan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabulkan doa-doa kita agar virus, agar suasana yang cukup mencekam dalam hal ini bisa segera mereda. Kalau bahasanya Ustadz Abdul Somad, kita menghadapi bulan Ramadan insya Allah dalam suasana yang aman dan nyaman. Hanya itulah yang bisa kita lakukan Bapak hadirin rahimakumullah. Sabar dan melakukan sholat, minta tolong yang bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak hadirin rahimakumullah, bahwa COVID-19 adalah salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah. Kalaulah makhluk yang super kecil ini saja kita tidak mampu melawannya, apalagi kekuasaan Allah. Maka yang bisa kita lakukan adalah bersabar. Iktibar yang ketiga yang bisa kita ambil pembelajaran dari Isra dan Mi'raj ini adalah bahwa dimanapun kita dalam menjalani hidup ini, kemana dan siapapun kita, Allah menggariskan minal masjid ilal masjid. Kita harus berpikiran, harus berkeyakinan bahwa kita berjalan, kita sedang berjalan dari masjid ke masjid. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apapun yang kita lakukan di dalam aktivitas keseharian kita, selain tentu itu kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu yang kedua ma'isyah, untuk menjalani kehidupan kita. Islam memberikan aturan, Islam memberikan pedoman kepada kita bahwa hendaknya apapun yang kita lakukan semuanya nuansanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka dimanapun kita berada, dengan semangat Isra dan Mi'raj ini haruslah kita fokuskan dan substansikan dalam rangka menegakkan dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah saat ini kita bekerja dari rumah, niatkan ini juga ibadah karena Allah, karena situasi dan kondisi seperti ini. Anak-anak kita belajar dari rumah, kita niatkan itu juga ibadah karena Allah. Keluarga kita, kerabat-kerabat kita, semuanya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan, poinnya adalah dari masjid ke masjid. Hendaknya kita sekarang ini memotivasi diri kita, menyemangati diri kita untuk selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pembelajaran Isra dan Mi'raj ini, Bapak, Saudara hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa pertama menambah loyalitas dan kecintaan kita
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah telah memberikan fakta dan data bahwa hanya kehendaknya lah berlaku. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang kedua, Bapak hadirin rahimakumullah, dengan pembelajaran Isra dan Mi'raj ini, maka semakin jelaslah kepada kita akan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang besar kecuali Allah, bahwa semuanya adalah kecil. Bahkan virus yang sedang kita takuti dan gandrungi sekarang ini, bahkan super kecil, tapi begitu menggemparkan kewaspadaan dan ikhtiar dari manusia. Kita sebagai orang yang beriman, kita wajib waspada, wajib ikhtiar, menjaga hal-hal yang sudah dianjurkan. Tapi tentu di atas itu ada Allah yang maha besar. Maka Allah lah yang mestinya, yang semata-mata, yang seharusnya harus kita yakini akan kebesarannya dibanding di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan yang ketiga, apapun aktivitas kita dalam menjalani kehidupan ini, mari kita jalani dengan sabar. Mari kita jalani dengan keyakinan bahwa ini dalam rangka melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena aktivitas kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi mestinya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal masjid ila masjid. Semoga memberikan manfaat kepada pribadi al-fakir dan kepada bapak, ibu, saudara hadirin rahimakumullah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata kalimat yang kurang berkenan dan tidak sesuai pada tempatnya, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kepada sesama manusia kami mohon maaf. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga, mengembalikan situasi dan kondisi kita yang aman dan nyaman seperti semula. Keadaan yang kita khawatirkan seperti ini cepat berlalu, seperti yang menjadi hajat dan keinginan kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.